Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara terkait gugatan yang dilayangkan Putri Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, Siti Hardianti Hastuti Rukmana atau yang dikenal dengan Tutut Soeharto. Purbaya mengklaim gugatan tersebut kini telah dicabut dan keduanya saling berkirim salam. Tutut Soeharto mengajukan gugatan terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta terkait pencegahan dirinya bepergian ke luar negeri. Gugatan tersebut dilayangkan pada Jumat 12 September 2025, dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta. Gugatan tersebut didaftarkan dengan nomor 308-G-2025-PT UN.JKT. Keputusan yang digugat adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 266 tahun 2025. BLI tertanggal 17 Juli 2025 itu memuat pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Siti Hardianti Hastuti Rukmana dalam rangka pengurusan piutang negara. Pada tanggal tersebut, diketahui Kementerian Keuangan masih dipimpin oleh Sri Mulyani. Sementara Purbaya Yudi baru menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025. Serah terima jabatan dari Sri Mulyani kepada Purbaya dilakukan pada 9 September 2025, sehari setelah Purbaya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Keuangan. Saat dikonfirmasi pada Kamis 18 September 2025 pagi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Denny Suryantoro mengatakan, hingga pagi tadi Kementerian Keuangan belum menerima surat gugatan Tutut Soeharto kepada Purbaya. Dan terbaru usai rapat dengan Badan Anggaran DPR pada Kamis 18 September 2025 sore, Menteri Keuangan Purbaya mengklaim gugatan Tutut Soeharto sudah dicabut dan Purbaya juga mengaku saling berkirim salam dengan Tutut Soeharto. Sementara itu, gugatan Tutut masih ditampilkan di SIPP PT UN Jakarta, belum diketahui detail dari gugatan tersebut. Riwayat perkara gugatan ini baru terdiri dari pendaftaran perkara dan penetapan yang semuanya dilakukan pada Jumat pekan lalu. Agenda pemeriksaan persiapan perkara dijadwalkan pada Selasa 23 September 2025 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. PT UN Jakarta belum menampilkan nama majelis hakim, panitera pengganti, maupun jurusita yang menangani kasus tersebut. PT UN juga belum menampilkan petitum ataupun salinan gugatan yang diajukan Tutut kepada Menteri Keuangan. Untuk utamanya kan 43 triliun untuk daerah. Iya. Itu sesuai dengan pemasukan dari daerah. Untuk kita sih itu penting karena untuk dalam jangka pendek untuk menjaga stabilitas sosial dan politik daerah. Dan walaupun total dana untuk daerahnya turun dibanding tahun lalu, cuman ada 1.300 triliun belanja pusat yang dibelanjakan di daerah. Jadi manfaat ke daerahnya nggak akan berkurang, artinya dominasi pergerakan ekonomi daerah. Pak Menteri boleh berulang Pak, kita bareng-bareng ya Pak. Jadi manfaat APBN ke daerah nggak berkurang. Apalagi nanti saya akan paksa dan monitor belanja daerah jangan sampai terlambat seperti sebelum-sebelumnya. Yang buat defisitnya Pak, yang defisitnya tadi utamanya 2,68% kan. Ya itu apa namanya bahaya apa enggak? Itu nggak apa-apa, itu masih di bawah 3% dan diperlukan untuk nanti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, jadi nggak usah takut. Kita tetap hati-hati. Pak, terakhir Pak untuk tuntutan dari anaknya Soeharto Pak kepada Bapak terakhir gugatan PT UN. Saya dengar sudah dicabut karena saya dengar sudah dicabut barusan dan Bu Tutut kirim salam sama saya juga kirim salam sama beliau. Oh, berarti udah dicabut ya Pak? Sudah dicabut. Udah ada komunikasi Pak sama Bu Tutut? Gugatan Tutut Soeharto terhadap Purbaya dilayangkan tidak berselang lama usai Purbaya menjabat sebagai Menteri Keuangan baru menggantikan Sri Mulyani pada Senin 8 September 2025. Riwayat perkara gugatan Tutut baru terdiri dari pendaftaran perkara dan penetapan yang semuanya dilakukan pada Jumat 12 September 2025 pekan lalu. Detail dan klasifikasi gugatan belum dijabarkan secara rinci dalam laman SIPP PT UN Jakarta. Hanya dijelaskan bahwa Tutut menggugat Purbaya lantaran pencegahan dirinya keluar negeri atau dilarang keluar negeri yang diajukan oleh Menteri Keuangan.
Sementara itu, hari ini dalam rapat dengan Banggar DPR, Purbaya Yudi Sadewa berjanji akan berhati-hati dalam mengelola anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tahun 2026. Hal ini ia sampaikan merespon kenaikan defisit RAPBN 2026 menjadi sebesar 2,68% atau setara 689,1 triliun rupiah dari produk domestik bruto atau PDB seperti yang diajukan pemerintah kepada Badan Anggaran DPR dalam rapat kerja hari ini Kamis 18 September 2025. Menurut Purbaya, defisit anggaran dalam kisaran 2-3% tidak ada masalah. Namun pemerintah tetap perlu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif lagi. Kemudian Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyatakan pemerintah mengajukan revisi atau perubahan defisit RAPBN tahun 2026. Semula defisit RAPBN 2026 sebesar 638,8 triliun rupiah atau setara 2,48% dari PDB. Kemudian diubah menjadi 689,1 triliun rupiah atau setara 2,68% dari PDB. Defisit ini naik 56,2 triliun rupiah. Said Abdullah mengatakan perubahan ini telah disepakati oleh Banggar DPR dan Said menyatakan kenaikan defisit ini didorong adanya perubahan dari postur belanja negara, diantaranya kenaikan anggaran belanja pemerintah pusat sebesar 13,2 triliun rupiah menjadi 3.149,7 triliun rupiah dari semula 3.136,5 triliun rupiah. Banggar juga menyepakati pendapatan negara untuk tahun 2026 sebesar 3.153,6 triliun rupiah atau naik 5,9 triliun rupiah. Kenaikan ini disumbang oleh kepabeanan dan cukai sebesar 336 triliun rupiah dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP 455,2 triliun rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara terkait gugatan yang dilayangkan Putri Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, Siti Hardianti Hastuti Rukmana atau yang dikenal dengan Tutut Soeharto. Purbaya mengklaim gugatan tersebut kini telah dicabut dan keduanya saling berkirim salam. Tutut Soeharto mengajukan gugatan terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta terkait pencegahan dirinya bepergian ke luar negeri. Gugatan tersebut dilayangkan pada Jumat 12 September 2025, dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta. Gugatan tersebut didaftarkan dengan nomor 308-2025-PT UN.JKT. Keputusan yang digugat adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 266 tahun 2025. BLI tertanggal 17 Juli 2025 itu memuat pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Siti Hardianti Hastuti Rukmana dalam rangka pengurusan piutang negara. Pada tanggal tersebut, diketahui Kementerian Keuangan masih dipimpin oleh Sri Mulyani. Sementara Purbaya Yudi baru menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025. Serah terima jabatan dari Sri Mulyani kepada Purbaya dilakukan pada 9 September 2025, sehari setelah Purbaya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Keuangan. Saat dikonfirmasi pada Kamis 18 September 2025 pagi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Denny Suryantoro mengatakan, hingga pagi tadi Kementerian Keuangan belum menerima surat gugatan Tutut Soeharto kepada Purbaya.
Dan terbaru usai rapat dengan Badan Anggaran DPR pada Kamis 18 September 2025 sore, Menteri Keuangan Purbaya mengklaim gugatan Tutut Soeharto sudah dicabut dan Purbaya juga mengaku saling berkirim salam dengan Tutut Soeharto. Sementara itu, gugatan Tutut masih ditampilkan di SIPP PT UN Jakarta, belum diketahui detail dari gugatan tersebut. Riwayat perkara gugatan ini baru terdiri dari pendaftaran perkara dan penetapan yang semuanya dilakukan pada Jumat pekan lalu. Agenda pemeriksaan persiapan perkara dijadwalkan pada Selasa 23 September 2025 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. PT UN Jakarta belum menampilkan nama majelis hakim, panitera pengganti, maupun jurusita yang menangani kasus tersebut. PT UN juga belum menampilkan petitum ataupun salinan gugatan yang diajukan Tutut kepada Menteri Keuangan. Untuk utamanya kan 43 triliun untuk daerah. Iya. Itu sesuai dengan pemasukan dari daerah. Untuk kita sih itu penting karena untuk dalam jangka pendek untuk menjaga stabilitas sosial dan politik daerah. Dan walaupun total dana untuk daerahnya turun dibanding tahun lalu, cuma ada 1.300 triliun belanja pusat yang dibelanjakan di daerah. Jadi manfaat ke daerahnya nggak akan berkurang. Artinya dominasi pergerakan ekonomi daerah. Pak Menteri boleh berulang Pak, kita baru-baru Pak. Jadi Bentar ya Bu, ini Bapaknya lagi jadi manfaat APBN ke daerah nggak berkurang. Apalagi nanti saya akan paksa dan monitor belanja daerah jangan sampai terlambat seperti sebelum-sebelumnya. Yang Itu buat kita- defisitnya Pak, yang defisitnya tadi. Defisit Utamanya defisitnya, Pak. 2,68% kan. Itu apa nanya apa bahaya apa enggak? Itu nggak apa-apa, itu masih di bawah 3% dan diperlukan untuk nanti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, jadi nggak usah takut. Kita tetap Pak, hati-hati. Pak, terakhir Pak untuk tuntutan dari anaknya Soeharto Pak kepada Bapak terakhir gugatan PT Saya UN. dengar sudah dicabut karena saya dengar sudah dicabut barusan dan Bu Tutut kirim salam sama saya juga kirim salam sama Oh, beliau. berarti udah dicabut ya Pak? Sudah Udah dicabut. ada komunikasi Pak sama Bu Tutut? Gugatan Tutut Soeharto terhadap Purbaya dilayangkan tidak berselang lama usai Purbaya menjabat sebagai Menteri Keuangan baru menggantikan Sri Mulyani pada Senin 8 September 2025. Riwayat perkara gugatan Tutut baru terdiri dari pendaftaran perkara dan penetapan yang semuanya dilakukan pada Jumat 12 September 2025 pekan lalu. Detail dan klasifikasi gugatan belum dijabarkan secara rinci dalam laman SIPP PT UN Jakarta. Hanya dijelaskan bahwa Tutut menggugat Purbaya lantaran pencegahan dirinya keluar negeri atau dilarang keluar negeri yang diajukan oleh Menteri Keuangan. Sementara itu, hari ini dalam rapat dengan Banggar DPR, Purbaya Yudi Sadewa berjanji akan berhati-hati dalam mengelola anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tahun 2026. Hal ini ia sampaikan merespon kenaikan defisit RAPBN 2026 menjadi sebesar 2,68% atau setara 689,1 triliun rupiah dari produk domestik bruto atau PDB seperti yang diajukan pemerintah kepada Badan Anggaran DPR dalam rapat kerja hari ini Kamis 18 September 2025. Menurut Purbaya, defisit anggaran dalam kisaran 2-3% tidak ada masalah. Namun pemerintah tetap perlu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif lagi. Kemudian Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyatakan pemerintah mengajukan revisi atau perubahan defisit RAPBN tahun 2026. Semula defisit RAPBN 2026 sebesar 638,8 triliun rupiah atau setara 2,48% dari PDB. Kemudian diubah menjadi 689,1 triliun rupiah atau setara 2,68% dari PDB. Defisit ini naik 56,2 triliun rupiah. Said Abdullah mengatakan perubahan ini telah disepakati oleh Banggar DPR dan Said menyatakan kenaikan defisit ini didorong adanya perubahan dari postur belanja negara, diantaranya kenaikan anggaran belanja pemerintah pusat sebesar 13,2 triliun rupiah menjadi 3.149,7 triliun rupiah dari semula 3.136,5 triliun rupiah.
Banggar juga menyepakati pendapatan negara untuk tahun 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun atau naik Rp5,9 triliun. Kenaikan ini disumbang oleh kepabeanan dan cukai sebesar Rp336 triliun dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Rp455,2 triliun. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara terkait gugatan yang dilayangkan Putri Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, Siti Hardianti Hastuti Rukmana atau yang dikenal dengan Tutut Soeharto. Purbaya mengklaim gugatan tersebut kini telah dicabut dan keduanya saling berkirim salam. Tutut Soeharto mengajukan gugatan terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta terkait pencegahan dirinya bepergian ke luar negeri. Gugatan tersebut dilayangkan pada Jumat 12 September 2025, dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta. Gugatan tersebut didaftarkan dengan nomor 308-G/2025-PT UN.JKT. Keputusan yang digugat adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 266 tahun 2025. BLI tertanggal 17 Juli 2025 itu memuat pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Siti Hardianti Hastuti Rukmana dalam rangka pengurusan piutang negara. Pada tanggal tersebut, diketahui Kementerian Keuangan masih dipimpin oleh Sri Mulyani. Sementara Purbaya Yudi baru menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025. Serah terima jabatan dari Sri Mulyani kepada Purbaya dilakukan pada 9 September 2025, sehari setelah Purbaya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Keuangan. Saat dikonfirmasi pada Kamis 18 September 2025 pagi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Denny Suryantoro mengatakan, hingga pagi tadi Kementerian Keuangan belum menerima surat gugatan Tutut Soeharto kepada Purbaya. Dan terbaru usai rapat dengan Badan Anggaran DPR pada Kamis 18 September 2025 sore, Menteri Keuangan Purbaya mengklaim gugatan Tutut Soeharto sudah dicabut dan Purbaya juga mengaku saling berkirim salam dengan Tutut Soeharto. Sementara itu, gugatan Tutut masih ditampilkan di SIPP PT UN Jakarta, belum diketahui detail dari gugatan tersebut. Riwayat perkara gugatan ini baru terdiri dari pendaftaran perkara dan penetapan yang semuanya dilakukan pada Jumat pekan lalu. Agenda pemeriksaan persiapan perkara dijadwalkan pada Selasa 23 September 2025 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. PT UN Jakarta belum menampilkan nama majelis hakim, panitera pengganti, maupun jurusita yang menangani kasus tersebut. PT UN juga belum menampilkan petitum ataupun salinan gugatan yang diajukan Tutut kepada Menteri Keuangan. Untuk utamanya kan 43 triliun untuk daerah. Iya. Itu sesuai dengan pemasukan dari daerah. Untuk kita sih itu penting karena untuk dalam jangka pendek untuk menjaga stabilitas sosial dan politik daerah. Dan walaupun total dana untuk daerahnya turun dibanding tahun lalu, cuma ada 1.300 triliun belanja pusat yang dibelanjakan di daerah. Jadi manfaat ke daerahnya nggak akan berkurang. Artinya dominasi pergerakan ekonomi daerah. Pak Menteri boleh berulang Pak, kita baru bertemu Pak. Jadi Bentar ya Bu, ini Bapaknya lagi jadi manfaat APBN ke daerah nggak berkurang. Apalagi nanti saya akan paksa dan monitor belanja daerah jangan sampai terlambat seperti sebelum-sebelumnya. yang buat defisitnya Pak, yang defisitnya tadi. Utamanya Defisitnya, Pak. 2,68% kan. Ya itu apa nanya apa bahaya apa enggak?
itu nggak apa-apa, itu masih di bawah 3% dan diperlukan untuk nanti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, jadi nggak usah takut. Kita tetap hati-hati. Pak, terakhir Pak, untuk tuntutan dari anaknya Soeharto Pak kepada Bapak terkait gugatan PT Saya UN. dengar sudah dicabut karena barusan, dan Bu Tutut kirim salam sama saya juga kirim salam sama Oh, beliau. berarti udah dicabut ya Pak? Sudah dicabut. Udah ada komunikasi Pak sama Bu Tutut? Gugatan Tutut Soeharto terhadap Purbaya dilayangkan tidak berselang lama usai Purbaya menjabat sebagai Menteri Keuangan baru menggantikan Sri Mulyani pada Senin 8 September 2025. Riwayat perkara gugatan Tutut baru terdiri dari pendaftaran perkara dan penetapan yang semuanya dilakukan pada Jumat 12 September 2025 pekan lalu. Detail dan klasifikasi gugatan belum dijabarkan secara rinci dalam laman SIPP PT UN Jakarta. Hanya dijelaskan bahwa Tutut menggugat Purbaya lantaran pencegahan dirinya keluar negeri atau dilarang keluar negeri yang diajukan oleh Menteri Keuangan. Sementara itu, hari ini dalam rapat dengan Banggar DPR, Purbaya Yudi Sadewa berjanji akan berhati-hati dalam mengelola anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tahun 2026. Hal ini ia sampaikan merespon kenaikan defisit RAPBN 2026 menjadi sebesar 2,68% atau setara 689,1 triliun rupiah dari produk domestik bruto atau PDB seperti yang diajukan pemerintah kepada Badan Anggaran DPR dalam rapat kerja hari ini Kamis 18 September 2025. Menurut Purbaya, defisit anggaran dalam kisaran 2-3% tidak ada masalah. Namun pemerintah tetap perlu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif lagi. Kemudian Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyatakan pemerintah mengajukan revisi atau perubahan defisit RAPBN tahun 2026. Semula defisit RAPBN 2026 sebesar 638,8 triliun rupiah atau setara 2,48% dari PDB. Kemudian diubah menjadi 689,1 triliun rupiah atau setara 2,68% dari PDB. Defisit ini naik 56,2 triliun rupiah. Said Abdullah mengatakan perubahan ini telah disepakati oleh Banggar DPR dan Said menyatakan kenaikan defisit ini didorong adanya perubahan dari postur belanja negara, diantaranya kenaikan anggaran belanja pemerintah pusat sebesar 13,2 triliun rupiah menjadi 3.149,7 triliun rupiah dari semula 3.136,5 triliun rupiah. Banggar juga menyepakati pendapatan negara untuk tahun 2026 sebesar 3.153,6 triliun rupiah atau naik 5,9 triliun rupiah. Kenaikan ini disumbang oleh kepabeanan dan cukai sebesar 336 triliun rupiah dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP 455,2 triliun rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara terkait gugatan yang dilayangkan Putri Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, Siti Hardianti Hastuti Rukmana atau yang dikenal dengan Tutut Soeharto. Purbaya mengklaim gugatan tersebut kini telah dicabut dan keduanya saling berkirim salam. Tutut Soeharto mengajukan gugatan terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta terkait pencegahan dirinya bepergian ke luar negeri. Gugatan tersebut dilayangkan pada Jumat 12 September 2025, dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta. Gugatan tersebut didaftarkan dengan nomor 308-G-2025-PT UN-JKT.
Keputusan yang digugat adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266 Tahun 2025. BLI tertanggal 17 Juli 2025 itu memuat pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Siti Hardianti Hastuti Rukmana dalam rangka pengurusan piutang negara. Pada tanggal tersebut, diketahui Kementerian Keuangan masih dipimpin oleh Sri Mulyani. Sementara Purbaya Yudi baru menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025. Serah terima jabatan dari Sri Mulyani kepada Purbaya dilakukan pada 9 September 2025, sehari setelah Purbaya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Keuangan. Saat dikonfirmasi pada Kamis 18 September 2025 pagi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Denny Suryantoro mengatakan, hingga pagi tadi Kementerian Keuangan belum menerima surat gugatan Tutut Soeharto kepada Purbaya. Dan terbaru usai rapat dengan Badan Anggaran DPR pada Kamis 18 September 2025 sore, Menteri Keuangan Purbaya mengklaim gugatan Tutut Soeharto sudah dicabut dan Purbaya juga mengaku saling berkirim salam dengan Tutut Soeharto. Sementara itu, gugatan Tutut masih ditampilkan di SIPP PT UN Jakarta, belum diketahui detail dari gugatan tersebut. Riwayat perkara gugatan ini baru terdiri dari pendaftaran perkara dan penetapan yang semuanya dilakukan pada Jumat pekan lalu. Agenda pemeriksaan persiapan perkara dijadwalkan pada Selasa 23 September 2025 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. PT UN Jakarta belum menampilkan nama majelis hakim, panitera pengganti, maupun jurusita yang menangani kasus tersebut. PT UN juga belum menampilkan petitum ataupun salinan gugatan yang diajukan Tutut kepada Menteri Keuangan. Untuk utamanya kan 43 triliun untuk daerah. Iya. Itu sesuai dengan masukan dari daerah. Untuk kita sih itu penting karena untuk dalam jangka pendek untuk menjaga stabilitas sosial dan politik daerah. Dan walaupun total dana untuk daerahnya turun dibanding tahun lalu, cuman ada 1.300 triliun belanja pusat yang dibelanjakan di daerah. Jadi manfaat ke daerahnya nggak akan berkurang, artinya dominasi pergerakan ekonomi daerah. Pak Menteri boleh berulang Pak, kita bareng-bareng ya Pak. Jadi Bentar ya Bu, ini Bapaknya lagi jadi manfaat APBN ke daerah nggak berkurang. Apalagi nanti saya akan paksa dan monitor belanja daerah jangan sampai terlambat seperti sebelum-sebelumnya. Yang buat defisitnya Pak, yang defisitnya tadi. Utamanya defisitnya, Pak. 2,68% kan. Ya itu apa namanya bahaya apa enggak? Itu nggak apa-apa, itu masih di bawah 3% dan diperlukan untuk nanti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, jadi nggak usah takut. Kita tetap Pak, hati-hati. Pak, terakhir Pak untuk tuntutan dari anaknya Soeharto Pak kepada Bapak terakhir gugatan PT Saya UN. dengar sudah dicabut karena saya dengar sudah dicabut barusan dan Bu Tutut kirim salam sama saya juga kirim salam sama Oh, beliau. berarti udah dicabut ya Pak? Sudah dicabut. Udah ada komunikasi Pak sama Bu Tutut? Gugatan Tutut Soeharto terhadap Purbaya dilayangkan tidak berselang lama usai Purbaya menjabat sebagai Menteri Keuangan baru menggantikan Sri Mulyani pada Senin 8 September 2025. Riwayat perkara gugatan Tutut baru terdiri dari pendaftaran perkara dan penetapan yang semuanya dilakukan pada Jumat 12 September 2025 pekan lalu. Detail dan klasifikasi gugatan belum dijabarkan secara rinci dalam laman SIPP PT UN Jakarta. Hanya dijelaskan bahwa Tutut menggugat Purbaya lantaran pencegahan dirinya keluar negeri atau dilarang keluar negeri yang diajukan oleh Menteri Keuangan. Sementara itu, hari ini dalam rapat dengan Banggar DPR, Purbaya Yudi Sadewa berjanji akan berhati-hati dalam mengelola anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tahun 2026. Hal ini ia sampaikan merespon kenaikan defisit RAPBN 2026 menjadi sebesar 2,68% atau setara 689,1 triliun rupiah dari produk domestik bruto atau PDB seperti yang diajukan pemerintah kepada Badan Anggaran DPR dalam rapat kerja hari ini Kamis 18 September 2025. Menurut Purbaya, defisit anggaran dalam kisaran 2-3% tidak ada masalah. Namun pemerintah tetap perlu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif lagi. Kemudian Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyatakan pemerintah mengajukan revisi atau perubahan defisit RAPBN tahun 2026.
Semula defisit RAPBN 2026 sebesar Rp638,8 triliun atau setara 2,48% dari PDB. Kemudian diubah menjadi Rp689,1 triliun atau setara 2,68% dari PDB. Defisit ini naik Rp56,2 triliun. Said Abdullah mengatakan perubahan ini telah disepakati oleh Banggar DPR dan Said menyatakan kenaikan defisit ini didorong adanya perubahan dari postur belanja negara, diantaranya kenaikan anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp13,2 triliun menjadi Rp3.149,7 triliun dari semula Rp3.136,5 triliun. Banggar juga menyepakati pendapatan negara untuk tahun 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun atau naik Rp5,9 triliun. Kenaikan ini disumbang oleh kepabeanan dan cukai sebesar Rp336 triliun dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Rp455,2 triliun. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara terkait gugatan yang dilayangkan Putri Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, Siti Hardianti Hastuti Rukmana atau yang dikenal dengan Tutut Soeharto. Purbaya mengklaim gugatan tersebut kini telah dicabut dan keduanya saling berkirim salam. Tutut Soeharto mengajukan gugatan terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta terkait pencegahan dirinya bepergian ke luar negeri. Gugatan tersebut dilayangkan pada Jumat 12 September 2025, dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta. Gugatan tersebut didaftarkan dengan nomor 308-G/2025-PT UN.JKT. Keputusan yang digugat adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 266 tahun 2025. BLI tertanggal 17 Juli 2025 itu memuat pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Siti Hardianti Hastuti Rukmana dalam rangka pengurusan piutang negara. Pada tanggal tersebut, diketahui Kementerian Keuangan masih dipimpin oleh Sri Mulyani. Sementara Purbaya Yudi baru menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025. Serah terima jabatan dari Sri Mulyani kepada Purbaya dilakukan pada 9 September 2025, sehari setelah Purbaya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Keuangan. Saat dikonfirmasi pada Kamis 18 September 2025 pagi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Denny Suryantoro mengatakan, hingga pagi tadi Kementerian Keuangan belum menerima surat gugatan Tutut Soeharto kepada Purbaya. Dan terbaru usai rapat dengan Badan Anggaran DPR pada Kamis 18 September 2025 sore, Menteri Keuangan Purbaya mengklaim gugatan Tutut Soeharto sudah dicabut dan Purbaya juga mengaku saling berkirim salam dengan Tutut Soeharto. Sementara itu, gugatan Tutut masih ditampilkan di SIPP PT UN Jakarta, belum diketahui detail dari gugatan tersebut. Riwayat perkara gugatan ini baru terdiri dari pendaftaran perkara dan penetapan yang semuanya dilakukan pada Jumat pekan lalu. Agenda pemeriksaan persiapan perkara dijadwalkan pada Selasa 23 September 2025 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. PT UN Jakarta belum menampilkan nama majelis hakim, panitera pengganti, maupun jurusita yang menangani kasus tersebut. PT UN juga belum menampilkan petitum ataupun salinan gugatan yang diajukan Tutut kepada Menteri Keuangan. Untuk utamanya kan
33 triliun untuk daerah. Iya. Itu sesuai dengan apa masukan dari daerah. Untuk kita sih itu penting karena untuk dalam jangka pendek untuk menjaga stabilitas sosial dan politik daerah. Dan walaupun total dana untuk daerahnya turun dibanding tahun lalu, cuman ada 1.300 triliun belanja pusat yang dibelanjakan di daerah. Jadi manfaat ke daerahnya nggak akan berkurang. Artinya dominasi pergerakan ekonomi daerah. Pak Menteri boleh berulang Pak, kita bareng-bareng ya Pak. Jadi Bentar ya Bu, ini bapaknya lagi jadi manfaat APBN ke daerah nggak berkurang. Apalagi nanti saya akan paksa dan monitor belanja daerah jangan sampai terlambat seperti sebelum-sebelumnya. Yang buat defisitnya Pak, yang defisitnya tadi. Utamanya Defisitnya, Pak. 2,68% kan. Ya itu apa namanya bahaya apa enggak? Itu nggak apa-apa, itu masih di bawah 3% dan diperlukan untuk nanti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, jadi nggak usah takut. Kita tetap Pak, hati-hati. Pak, terakhir Pak, untuk tuntutan dari anaknya Soeharto Pak kepada Bapak terkait gugatan PT Saya UN. dengar sudah dicabut karena saya dengar sudah dicabut barusan dan Bu Tutut kirim salam sama saya juga kirim salam sama Oh, beliau. berarti udah dicabut ya Pak? Sudah dicabut. Ada komunikasi Pak sama Bu Tutut? Gugatan Tutut Soeharto terhadap Purbaya dilayangkan tidak berselang lama usai Purbaya menjabat sebagai Menteri Keuangan baru menggantikan Sri Mulyani pada Senin 8 September 2025. Riwayat perkara gugatan Tutut baru terdiri dari pendaftaran perkara dan penetapan yang semuanya dilakukan pada Jumat 12 September 2025 pekan lalu. Detail dan klasifikasi gugatan belum dijabarkan secara rinci dalam laman SIPP PT UN Jakarta. Hanya dijelaskan bahwa Tutut menggugat Purbaya lantaran pencegahan dirinya keluar negeri atau dilarang keluar negeri yang diajukan oleh Menteri Keuangan. Sementara itu, hari ini dalam rapat dengan Banggar DPR, Purbaya Yudi Sadewa berjanji akan berhati-hati dalam mengelola anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tahun 2026. Hal ini ia sampaikan merespon kenaikan defisit RAPBN 2026 menjadi sebesar 2,68% atau setara 689,1 triliun rupiah dari produk domestik bruto atau PDB seperti yang diajukan pemerintah kepada Badan Anggaran DPR dalam rapat kerja hari ini Kamis 18 September 2025. Menurut Purbaya, defisit anggaran dalam kisaran 2-3% tidak ada masalah. Namun pemerintah tetap perlu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif lagi. Kemudian Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyatakan pemerintah mengajukan revisi atau perubahan defisit RAPBN tahun 2026. Semula defisit RAPBN 2026 sebesar 638,8 triliun rupiah atau setara 2,48% dari PDB. Kemudian diubah menjadi 689,1 triliun rupiah atau setara 2,68% dari PDB. Defisit ini naik 56,2 triliun rupiah. Said Abdullah mengatakan perubahan ini telah disepakati oleh Banggar DPR dan Said menyatakan kenaikan defisit ini didorong adanya perubahan dari postur belanja negara, diantaranya kenaikan anggaran belanja pemerintah pusat sebesar 13,2 triliun rupiah menjadi 3.149,7 triliun rupiah dari semula 3.136,5 triliun rupiah. Banggar juga menyepakati pendapatan negara untuk tahun 2026 sebesar 3.153,6 triliun rupiah atau naik 5,9 triliun rupiah. Kenaikan ini disumbang oleh kepabeanan dan cukai sebesar 336 triliun rupiah dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP 455,2 triliun rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiat Yokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara terkait gugatan yang dilayangkan Putri Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, Siti Hardianti Hastuti Rukmana atau yang dikenal dengan Tutut Soeharto. Purbaya mengklaim gugatan tersebut kini telah dicabut dan keduanya saling berkirim salam. Tutut Soeharto mengajukan gugatan terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta terkait pencegahan dirinya bepergian ke luar negeri. Gugatan tersebut dilayangkan pada Jumat 12 September 2025, dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta. Gugatan tersebut didaftarkan dengan nomor 308/G/2025/PT UN.JKT. Keputusan yang digugat adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 266 tahun 2025. BLI tertanggal 17 Juli 2025 itu memuat pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Siti Hardianti Hastuti Rukmana dalam rangka pengurusan piutang negara. Pada tanggal tersebut, diketahui Kementerian Keuangan masih dipimpin oleh Sri Mulyani. Sementara Purbaya Yudi baru menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025. Serah terima jabatan dari Sri Mulyani kepada Purbaya dilakukan pada 9 September 2025, sehari setelah Purbaya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Keuangan. Saat dikonfirmasi pada Kamis 18 September 2025 pagi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Denny Suryantoro mengatakan, hingga pagi tadi Kementerian Keuangan belum menerima surat gugatan Tutut Soeharto kepada Purbaya. Dan terbaru usai rapat dengan Badan Anggaran DPR pada Kamis 18 September 2025 sore, Menteri Keuangan Purbaya mengklaim gugatan Tutut Soeharto sudah dicabut dan Purbaya juga mengaku saling berkirim salam dengan Tutut Soeharto. Sementara itu, gugatan Tutut masih ditampilkan di SIPP PT UN Jakarta, belum diketahui detail dari gugatan tersebut. Riwayat perkara gugatan ini baru terdiri dari pendaftaran perkara dan penetapan yang semuanya dilakukan pada Jumat pekan lalu. Agenda pemeriksaan persiapan perkara dijadwalkan pada Selasa 23 September 2025 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. PT UN Jakarta belum menampilkan nama majelis hakim, panitera pengganti, maupun jurusita yang menangani kasus tersebut. PT UN juga belum menampilkan petitum ataupun salinan gugatan yang diajukan Tutut kepada Menteri Keuangan. Untuk utamanya kan 43 triliun untuk daerah. Iya. Itu sesuai dengan apa masukan dari daerah. Untuk kita sih itu penting karena untuk dalam jangka pendek untuk menjaga stabilitas sosial dan politik daerah. Dan walaupun total dana untuk daerahnya turun dibanding tahun lalu, cuma ada 1.300 triliun belanja pusat yang dibelanjakan di daerah. Jadi manfaat ke daerahnya nggak akan berkurang. Artinya dominasi pergerakan ekonomi daerah. Pak Menteri boleh berulang Pak, kita baru-baru Pak. Jadi Bentar ya Bu, ini Bapaknya lagi jadi manfaat APBN ke daerah nggak berkurang. Apalagi nanti saya akan paksa dan monitor belanja daerah jangan sampai terlambat seperti sebelum-sebelumnya. Yang buat defisitnya Pak, yang defisitnya tadi. Defisit Utamanya Pak. 2,68% kan. Ya itu apa nanya apa bahaya apa enggak? Itu nggak apa-apa, itu masih di bawah 3% dan diperlukan untuk nanti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, jadi nggak usah takut. Kita tetap hati-hati. Pak, terakhir Pak, untuk tuntutan dari anaknya Soeharto Pak kepada Bapak terakhir gugatan PT Saya UN. dengar sudah dicabut karena saya dengar sudah dicabut barusan dan Bu Tutut kirim salam sama saya juga kirim salam sama Oh, beliau. berarti udah dicabut ya Pak? Sudah dicabut, Udah ada ya. komunikasi Pak sama Bu Tutut? Gugatan Tutut Soeharto terhadap Purbaya dilayangkan tidak berselang lama usai Purbaya menjabat sebagai Menteri Keuangan baru menggantikan Sri Mulyani pada Senin 8 September 2025. Riwayat perkara gugatan Tutut baru terdiri dari pendaftaran perkara dan penetapan yang semuanya dilakukan pada Jumat 12 September 2025 pekan lalu. Detail dan klasifikasi gugatan belum dijabarkan secara rinci dalam laman SIPP PT UN Jakarta. Hanya dijelaskan bahwa Tutut menggugat Purbaya lantaran pencegahan dirinya keluar negeri atau dilarang keluar negeri yang diajukan oleh Menteri Keuangan.
Sementara itu, hari ini dalam rapat dengan Banggar DPR, Purbaya Yudi Sadewa berjanji akan berhati-hati dalam mengelola anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tahun 2026. Hal ini ia sampaikan merespon kenaikan defisit RAPBN 2026 menjadi sebesar 2,68% atau setara 689,1 triliun rupiah dari produk domestik bruto atau PDB seperti yang diajukan pemerintah kepada Badan Anggaran DPR dalam rapat kerja hari ini Kamis 18 September 2025. Menurut Purbaya, defisit anggaran dalam kisaran 2-3% tidak ada masalah. Namun pemerintah tetap perlu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif lagi. Kemudian Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyatakan pemerintah mengajukan revisi atau perubahan defisit RAPBN tahun 2026. Semula defisit RAPBN 2026 sebesar 638,8 triliun rupiah atau setara 2,48% dari PDB. Kemudian diubah menjadi 689,1 triliun rupiah atau setara 2,68% dari PDB. Defisit ini naik 56,2 triliun rupiah. Said Abdullah mengatakan perubahan ini telah disepakati oleh Banggar DPR dan Said menyatakan kenaikan defisit ini didorong adanya perubahan dari postur belanja negara, diantaranya kenaikan anggaran belanja pemerintah pusat sebesar 13,2 triliun rupiah menjadi 3.149,7 triliun rupiah dari semula 3.136,5 triliun rupiah. Banggar juga menyepakati pendapatan negara untuk tahun 2026 sebesar 3.153,6 triliun rupiah atau naik 5,9 triliun rupiah. Kenaikan ini disumbang oleh kepabeanan dan cukai sebesar 336 triliun rupiah dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP 455,2 triliun rupiah. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara terkait gugatan yang dilayangkan Putri Presiden Kedua Republik Indonesia Soeharto, Siti Hardianti Hastuti Rukmana atau yang dikenal dengan Tutut Soeharto. Purbaya mengklaim gugatan tersebut kini telah dicabut dan keduanya saling berkirim salam. Tutut Soeharto mengajukan gugatan terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta terkait pencegahan dirinya bepergian ke luar negeri. Gugatan tersebut dilayangkan pada Jumat 12 September 2025, dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta. Gugatan tersebut didaftarkan dengan nomor 308-G/2025-PT UN.JKT. Keputusan yang digugat adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 266 tahun 2025. BLI tertanggal 17 Juli 2025 itu memuat pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Siti Hardianti Hastuti Rukmana dalam rangka pengurusan piutang negara. Pada tanggal tersebut, diketahui Kementerian Keuangan masih dipimpin oleh Sri Mulyani. Sementara Purbaya Yudi baru menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025. Serah terima jabatan dari Sri Mulyani kepada Purbaya dilakukan pada 9 September 2025, sehari setelah Purbaya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Keuangan. Saat dikonfirmasi pada Kamis 18 September 2025 pagi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Denny Suryantoro mengatakan, hingga pagi tadi Kementerian Keuangan belum menerima surat gugatan Tutut Soeharto kepada Purbaya.
Dan terbaru usai rapat dengan Badan Anggaran DPR pada Kamis 18 September 2025 sore, Menteri Keuangan Purbaya mengklaim gugatan Tutut Soeharto sudah dicabut dan Purbaya juga mengaku saling berkirim salam dengan Tutut Soeharto. Sementara itu, gugatan Tutut masih ditampilkan di SIPP PT UN Jakarta, belum diketahui detail dari gugatan tersebut. Riwayat perkara gugatan ini baru terdiri dari pendaftaran perkara dan penetapan yang semuanya dilakukan pada Jumat pekan lalu. Agenda pemeriksaan persiapan perkara dijadwalkan pada Selasa 23 September 2025 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. PT UN Jakarta belum menampilkan nama majelis hakim, panitera pengganti, maupun jurusita yang menangani kasus tersebut. PT UN juga belum menampilkan petitum ataupun salinan gugatan yang diajukan Tutut kepada Menteri Keuangan. Untuk utamanya kan 43 triliun untuk daerah. Iya. Itu sesuai dengan pemasukan dari daerah. Untuk kita sih itu penting karena untuk dalam jangka pendek untuk menjaga stabilitas sosial dan politik daerah. Dan walaupun total dana untuk daerahnya turun dibanding tahun lalu, cuman ada 1.300 triliun belanja pusat yang dibelanjakan di daerah. Jadi manfaat ke daerahnya nggak akan berkurang. Artinya dominasi pergerakan ekonomi daerah. Pak Menteri boleh berulang Pak, kita baru-baru ya Pak. Jadi Bentar ya Bu, ini Bapaknya lagi jadi manfaat APBN ke daerah nggak berkurang. Apalagi nanti saya akan paksa dan monitor belanja daerah jangan sampai terlambat seperti sebelum-sebelumnya. yang buat defisitnya Pak, yang defisitnya tadi. Defisit Utamanya defisitnya, Pak. 2,68% kan. Ya itu apa namanya bahaya apa enggak? Itu nggak apa-apa, itu masih di bawah 3% dan diperlukan untuk nanti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, jadi nggak usah takut. Kita tetap Pak, hati-hati. Pak, terakhir Pak, untuk tuntutan dari anaknya Soeharto Pak kepada Bapak terakhir gugatan PT Saya UN. dengar sudah dicabut karena saya dengar sudah dicabut barusan dan Bu Tutut kirim salam sama saya juga kirim salam sama Oh, beliau. berarti udah dicabut ya Pak? Sudah dicabut. Udah ada komunikasi Pak sama Bu Tutut. Gugatan Tutut Soeharto terhadap Purbaya dilayangkan tidak berselang lama usai Purbaya menjabat sebagai Menteri Keuangan baru menggantikan Sri Mulyani pada Senin 8 September 2025. Riwayat perkara gugatan Tutut baru terdiri dari pendaftaran perkara dan penetapan yang semuanya dilakukan pada Jumat 12 September 2025 pekan lalu. Detail dan klasifikasi gugatan belum dijabarkan secara rinci dalam laman SIPP PT UN Jakarta. Hanya dijelaskan bahwa Tutut menggugat Purbaya lantaran pencegahan dirinya keluar negeri atau dilarang keluar negeri yang diajukan oleh Menteri Keuangan. Sementara itu, hari ini dalam rapat dengan Banggar DPR, Purbaya Yudi Sadewa berjanji akan berhati-hati dalam mengelola anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tahun 2026. Hal ini ia sampaikan merespon kenaikan defisit RAPBN 2026 menjadi sebesar 2,68% atau setara 689,1 triliun rupiah dari produk domestik bruto atau PDB seperti yang diajukan pemerintah kepada Badan Anggaran DPR dalam rapat kerja hari ini Kamis 18 September 2025. Menurut Purbaya, defisit anggaran dalam kisaran 2-3% tidak ada masalah. Namun pemerintah tetap perlu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif lagi. Kemudian Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyatakan pemerintah mengajukan revisi atau perubahan defisit RAPBN tahun 2026. Semula defisit RAPBN 2026 sebesar 638,8 triliun rupiah atau setara 2,48% dari PDB. Kemudian diubah menjadi 689,1 triliun rupiah atau setara 2,68% dari PDB. Defisit ini naik 56,2 triliun rupiah. Said Abdullah mengatakan perubahan ini telah disepakati oleh Banggar DPR dan Said menyatakan kenaikan defisit ini didorong adanya perubahan dari postur belanja negara, diantaranya kenaikan anggaran belanja pemerintah pusat sebesar 13,2 triliun rupiah menjadi 3.149,7 triliun rupiah dari semula 3.136,5 triliun rupiah.
Banggar juga menyepakati pendapatan negara untuk tahun 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun atau naik Rp5,9 triliun. Kenaikan ini disumbang oleh kepabeanan dan cukai sebesar Rp336 triliun dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Rp455,2 triliun. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara terkait gugatan yang dilayangkan Putri Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, Siti Hardianti Hastuti Rukmana atau yang dikenal dengan Tutut Soeharto. Purbaya mengklaim gugatan tersebut kini telah dicabut dan keduanya saling berkirim salam. Tutut Soeharto mengajukan gugatan terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta terkait pencegahan dirinya bepergian ke luar negeri. Gugatan tersebut dilayangkan pada Jumat 12 September 2025, dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta. Gugatan tersebut didaftarkan dengan nomor 308-G-2025-PT UN.JKT. Keputusan yang digugat adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 266 tahun 2025. BLI tertanggal 17 Juli 2025 itu memuat pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Siti Hardianti Hastuti Rukmana dalam rangka pengurusan piutang negara. Pada tanggal tersebut, diketahui Kementerian Keuangan masih dipimpin oleh Sri Mulyani. Sementara Purbaya Yudi baru menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025. Serah terima jabatan dari Sri Mulyani kepada Purbaya dilakukan pada 9 September 2025, sehari setelah Purbaya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Keuangan. Saat dikonfirmasi pada Kamis 18 September 2025 pagi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Denny Suryantoro mengatakan, hingga pagi tadi Kementerian Keuangan belum menerima surat gugatan Tutut Soeharto kepada Purbaya. Dan terbaru usai rapat dengan Badan Anggaran DPR pada Kamis 18 September 2025 sore, Menteri Keuangan Purbaya mengklaim gugatan Tutut Soeharto sudah dicabut dan Purbaya juga mengaku saling berkirim salam dengan Tutut Soeharto. Sementara itu, gugatan Tutut masih ditampilkan di SIPP PT UN Jakarta, belum diketahui detail dari gugatan tersebut. Riwayat perkara gugatan ini baru terdiri dari pendaftaran perkara dan penetapan yang semuanya dilakukan pada Jumat pekan lalu. Agenda pemeriksaan persiapan perkara dijadwalkan pada Selasa 23 September 2025 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. PT UN Jakarta belum menampilkan nama majelis hakim, panitera pengganti, maupun jurusita yang menangani kasus tersebut. PT UN juga belum menampilkan petitum ataupun salinan gugatan yang diajukan Tutut kepada Menteri Keuangan. Untuk utamanya kan 43 triliun untuk daerah. Iya. Itu sesuai dengan masukan dari daerah. Untuk kita sih itu penting karena untuk dalam jangka pendek untuk menjaga stabilitas sosial dan politik daerah. Dan walaupun total dana untuk daerahnya turun dibanding tahun lalu, cuman ada 1.300 triliun belanja pusat yang dibelanjakan di daerah. Jadi manfaat ke daerahnya nggak akan berkurang. Artinya dominasi pergerakan ekonomi daerah. Pak Menteri boleh berulang Pak, kita bareng-bareng ya Pak. Jadi Bentar ya Bu, ini Bapaknya lagi jadi manfaat APBN ke daerah nggak berkurang. Apalagi nanti saya akan paksa dan monitor belanja daerah jangan sampai terlambat seperti sebelum-sebelumnya. Yang buat defisitnya Pak, yang defisitnya tadi. Utamanya 2,68% kan. Ya itu apa namanya bahaya apa enggak?
itu nggak apa-apa, itu masih di bawah 3% dan diperlukan untuk nanti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, jadi nggak usah takut. Kita tetap hati-hati. Pak, terakhir Pak, untuk tuntutan dari anaknya Soeharto Pak kepada Bapak terkait gugatan PT Saya UN. dengar sudah dicabut karena saya dengar sudah dicabut barusan, dan Bu Tutut kirim salam sama saya juga kirim salam sama Oh, beliau. berarti udah dicabut ya Pak? Sudah dicabut. Udah ada komunikasi Pak sama Bu Tutut? Gugatan Tutut Soeharto terhadap Purbaya dilayangkan tidak berselang lama usai Purbaya menjabat sebagai Menteri Keuangan baru menggantikan Sri Mulyani pada Senin 8 September 2025. Riwayat perkara gugatan Tutut baru terdiri dari pendaftaran perkara dan penetapan yang semuanya dilakukan pada Jumat 12 September 2025 pekan lalu. Detail dan klasifikasi gugatan belum dijabarkan secara rinci dalam laman SIPP PT UN Jakarta. Hanya dijelaskan bahwa Tutut menggugat Purbaya lantaran pencegahan dirinya keluar negeri atau dilarang keluar negeri yang diajukan oleh Menteri Keuangan. Sementara itu, hari ini dalam rapat dengan Banggar DPR, Purbaya Yudi Sadewa berjanji akan berhati-hati dalam mengelola anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tahun 2026. Hal ini ia sampaikan merespon kenaikan defisit RAPBN 2026 menjadi sebesar 2,68% atau setara 689,1 triliun rupiah dari produk domestik bruto atau PDB seperti yang diajukan pemerintah kepada Badan Anggaran DPR dalam rapat kerja hari ini Kamis 18 September 2025. Menurut Purbaya, defisit anggaran dalam kisaran 2-3% tidak ada masalah. Namun pemerintah tetap perlu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif lagi. Kemudian Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyatakan pemerintah mengajukan revisi atau perubahan defisit RAPBN tahun 2026. Semula defisit RAPBN 2026 sebesar 638,8 triliun rupiah atau setara 2,48% dari PDB. Kemudian diubah menjadi 689,1 triliun rupiah atau setara 2,68% dari PDB. Defisit ini naik 56,2 triliun rupiah. Said Abdullah mengatakan perubahan ini telah disepakati oleh Banggar DPR dan Said menyatakan kenaikan defisit ini didorong adanya perubahan dari postur belanja negara, diantaranya kenaikan anggaran belanja pemerintah pusat sebesar 13,2 triliun rupiah menjadi 3.149,7 triliun rupiah dari semula 3.136,5 triliun rupiah. Banggar juga menyepakati pendapatan negara untuk tahun 2026 sebesar 3.153,6 triliun rupiah atau naik 5,9 triliun rupiah. Kenaikan ini disumbang oleh kepabeanan dan cukai sebesar 336 triliun rupiah dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP 455,2 triliun rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara terkait gugatan yang dilayangkan Putri Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, Siti Hardianti Hastuti Rukmana atau yang dikenal dengan Tutut Soeharto. Purbaya mengklaim gugatan tersebut kini telah dicabut dan keduanya saling berkirim salam. Tutut Soeharto mengajukan gugatan terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta terkait pencegahan dirinya bepergian ke luar negeri. Gugatan tersebut dilayangkan pada Jumat 12 September 2025, dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta. Gugatan tersebut didaftarkan dengan nomor 308/G/2025/PT UN JKT.
Keputusan yang digugat adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266 Tahun 2025. BLI tertanggal 17 Juli 2025 itu memuat pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Siti Hardianti Hastuti Rukmana dalam rangka pengurusan piutang negara. Pada tanggal tersebut, diketahui Kementerian Keuangan masih dipimpin oleh Sri Mulyani. Sementara Purbaya Yudi baru menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025. Serah terima jabatan dari Sri Mulyani kepada Purbaya dilakukan pada 9 September 2025, sehari setelah Purbaya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Keuangan. Saat dikonfirmasi pada Kamis 18 September 2025 pagi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Denny Suryantoro mengatakan, hingga pagi tadi Kementerian Keuangan belum menerima surat gugatan Tutut Soeharto kepada Purbaya. Dan terbaru usai rapat dengan Badan Anggaran DPR pada Kamis 18 September 2025 sore, Menteri Keuangan Purbaya mengklaim gugatan Tutut Soeharto sudah dicabut dan Purbaya juga mengaku saling berkirim salam dengan Tutut Soeharto. Sementara itu, gugatan Tutut masih ditampilkan di SIPP PT UN Jakarta, belum diketahui detail dari gugatan tersebut. Riwayat perkara gugatan ini baru terdiri dari pendaftaran perkara dan penetapan yang semuanya dilakukan pada Jumat pekan lalu. Agenda pemeriksaan persiapan perkara dijadwalkan pada Selasa 23 September 2025 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. PT UN Jakarta belum menampilkan nama majelis hakim, panitera pengganti, maupun jurusita yang menangani kasus tersebut. PT UN juga belum menampilkan petitum ataupun salinan gugatan yang diajukan Tutut kepada Menteri Keuangan. Untuk utamanya kan 43 triliun untuk daerah. Iya. Itu sesuai dengan apa masukan dari daerah. Untuk kita sih itu penting karena untuk dalam jangka pendek untuk menjaga stabilitas sosial dan politik daerah. Dan walaupun total dana untuk daerahnya turun dibanding tahun lalu, cuma ada 1.300 triliun belanja pusat yang dibelanjakan di daerah. Jadi manfaat ke daerahnya nggak akan berkurang. Artinya dominasi pergerakan ekonomi daerah. Pak Menteri boleh berulang Pak, kita baru bertemu ya Pak. Jadi Bentar ya Bu, ini Bapaknya lagi jadi manfaat APBN ke daerah nggak berkurang. Apalagi nanti saya akan paksa dan monitor belanja daerah jangan sampai terlambat seperti sebelum-sebelumnya. Yang buat defisitnya Pak, yang defisitnya tadi. Defisit Utamanya defisitnya, Pak. 2,68% kan. Ya itu apa namanya bahaya apa enggak? Itu nggak apa-apa, itu masih di bawah 3% dan diperlukan untuk nanti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, jadi nggak usah takut. Kita tetap hati-hati. Pak, terakhir Pak, untuk tuntutan dari anaknya Soeharto Pak kepada Bapak terkait gugatan PT Saya UN. dengar sudah dicabut karena saya dengar sudah dicabut barusan, dan Bu Tutut kirim salam sama saya juga kirim salam sama Oh, beliau. berarti udah dicabut ya Pak? Sudah dicabut. Udah ada komunikasi Pak sama Bu Tutut? Gugatan Tutut Soeharto terhadap Purbaya dilayangkan tidak berselang lama usai Purbaya menjabat sebagai Menteri Keuangan baru menggantikan Sri Mulyani pada Senin 8 September 2025. Riwayat perkara gugatan Tutut baru terdiri dari pendaftaran perkara dan penetapan yang semuanya dilakukan pada Jumat 12 September 2025 pekan lalu. Detail dan klasifikasi gugatan belum dijabarkan secara rinci dalam laman SIPP PT UN Jakarta. Hanya dijelaskan bahwa Tutut menggugat Purbaya lantaran pencegahan dirinya keluar negeri atau dilarang keluar negeri yang diajukan oleh Menteri Keuangan. Sementara itu, hari ini dalam rapat dengan Banggar DPR, Purbaya Yudi Sadewa berjanji akan berhati-hati dalam mengelola anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tahun 2026. Hal ini ia sampaikan merespon kenaikan defisit RAPBN 2026 menjadi sebesar 2,68% atau setara 689,1 triliun rupiah dari produk domestik bruto atau PDB seperti yang diajukan pemerintah kepada Badan Anggaran DPR dalam rapat kerja hari ini Kamis 18 September 2025. Menurut Purbaya, defisit anggaran dalam kisaran 2-3% tidak ada masalah. Namun pemerintah tetap perlu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif lagi. Kemudian Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyatakan pemerintah mengajukan revisi atau perubahan defisit RAPBN tahun 2026.
Semula defisit RAPBN 2026 sebesar Rp638,8 triliun atau setara 2,48% dari PDB. Kemudian diubah menjadi Rp689,1 triliun atau setara 2,68% dari PDB. Defisit ini naik Rp56,2 triliun. Said Abdullah mengatakan perubahan ini telah disepakati oleh Banggar DPR dan Said menyatakan kenaikan defisit ini didorong adanya perubahan dari postur belanja negara, diantaranya kenaikan anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp13,2 triliun menjadi Rp3.149,7 triliun dari semula Rp3.136,5 triliun. Banggar juga menyepakati pendapatan negara untuk tahun 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun atau naik Rp5,9 triliun. Kenaikan ini disumbang oleh kepabeanan dan cukai sebesar Rp336 triliun dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Rp455,2 triliun. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.